oportunis. Kadang-kadang yang menggembirakan, kadang-kadang yang mengerikan. Kedua-duanya ini digunakan oleh Allah di dalam metodologi pendidikan. Maka oleh imam kita surah Sajadah, ada di situ cerita mengenakan, ada pula cerita mengerikan. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam jannatul ma'wa. Jannah surga, ma'wa. Tapi sebaliknya, yang tadi yang indahnya, di sebaliknya ada yang mengerikan. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang yang fasik, maka tempatnya adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka ingin keluar dari neraka itu, maka mereka dicampakkan kembali. Jadi ada yang menyenangkan, ada yang mengerikan. Kenapa mesti ada yang seperti ini? Agar manusia mengerti batas antara baik dan buruk. Agar manusia mengerti manfaat baik dan dampak sebuah keburukan. Karena ibu bapak, agama ini sebetulnya intinya adalah kebaikan. Maka kalau kita buat seperti pohon, agama itu sangat tergantung kepada kebaikan. Bahkan tujuan dari agama itu membuat orang jadi baik. Jadi kalau ada pohon, ini ada urat-urat, dan ini pohonnya, ini buah. Tujuan agama itu adalah ini, ada buah. Artinya bukan hanya sekedar menciptakan orang yang rajin sholat, tapi orang yang mengamalkan sholat. Bukan hanya menciptakan orang yang rajin puasa, tapi orang yang mengamalkan nilai puasanya, menjaga lidah misalnya. Maka kalau kita tulis dalam bentuk istilah, di sini ada akidah, di sini ada syariat, dan di sini ada akhlak. Puncak beragama itu adalah akhlak. Maka kalau sudah sampai kepada tingkat berakhlak, syariat pasti baik. Syariat ini baik karena akidah baik. Ini memiliki korelasi langsung. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu bukan hanya menanamkan ini atau ini, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu bukan hanya dilihat dari gaya, bukan hanya dilihat dari ibadah. Kalau dilihat dari gaya, banyak orang yang serupa gayanya dengan kita. Dilihat dari cara ibadah, juga banyak yang serupa. Ada orang Kristen yang memiliki model sama persis seperti kita. Hanya dalam gerakan-gerakan tertentu ibadah mereka berbeda, tapi gayanya sama. Nah, yang membedakan Muslim dengan yang lain adalah pada akhlak. Orang Muslim itu elok lain. Maka kalau tak elok, berhentilah jadi orang Islam. Iya. Karena itu bukan karakter Muslim yang dihendaki oleh agama. Nah, salah satu di antara yang diwanti-wanti adalah oportunis. Ini pasti sudah dikenal istilah ini karena pemilihan. Dan lebih pemilihan lagi ketika akan memasuki musim-musim pilkada, musim pileg, musim pilpres. Itu oportunis ini menjadi sangat akrab di telinga kita. Nah, di dalam Al-Quran ternyata hal ini juga dibahas. Tujuannya apa? Agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Maka Al-Quran itu ibu bapak tidak hukum isinya semua. Ada Allah petunjuk itu. Cara Allah memberikan petunjuk itu tak selalu detail. Kadang-kadang dia mutar-mutar sampailah kepada maksud. Diberikannya contoh terlebih dahulu, dan bahkan ada kisah yang diceritakannya tentang yang dimaksud. Baru kemudian nanti Allah sampai kepada hukum yang diinginkan. Apa tujuannya? Agar manusia bisa melihat secara langsung. Karena kalau kita tak nampak bendanya, payah kita melakukannya. Tapi kalau nampak bendanya, lama berkesannya di hati. Umpamanya ketika Allah membahas tentang orang sombong dan buruknya kesombongan, jika hanya kalimatnya literatur, itu payah diresapi ibu bapak. Nggak terasa betul sombong
Karena kadang-kadang ada juga pada diri kita. Tapi ketika Allah berbicara tentang sombong, dikaitkannya dengan sosok tertentu, Fir'aun misalkan. Fir'aun itu kan orang paling sombong sedunia. Ada yang lebih sombong daripada Fir'aun itu? Ada yang lebih sombong daripada Fir'aun? Tidak. Ada yang sombong seperti Fir'aun? Enggak tahu lah Pak. Ada kayaknya, tapi dia bukan Fir'aun. Anak cucu Fir'aun mungkin. Nah, ketika Allah berbicara tentang Fir'aun, dibuatnya ada barangnya agar manusia betul-betul bisa diyakinkan, oh ini ternyata dampak dari kesombongan. Begitu juga lah dengan oportunis. Oportunis ini kalau secara sederhananya apa pengertiannya ini Bu Bapak? Apa Pak? Lalu ingin berbuat tapi tujuannya untuk keuntungan. Dan dia bisa mengorbankan apa saja demi keuntungan. Setidaknya gambaran oportunis itu begitu. Di dalam Al-Quran, Allah bercerita tentang orang kafir yang senang sekali memiliki sifat ini. Apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang beriman, qalu amanna. Mengaku mereka beriman. berkata, Aku kami beriman. beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim. Tapi ketika mereka bersama dengan teman-teman mereka, mereka berkata lagi, inna ma'akum, kita ini bersama-sama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami hanya sekedar bersenda gurau. Jadi sifat orang kafir Allah gambarkan seperti itu. Bertemu mereka dengan orang beriman, katanya kami ini beriman. Bertemu dengan orang kafir, katanya kita sama-sama. Artinya ke orang beriman ucapannya berbeda, ke orang kafir ucapannya berbeda. Cuma titik temunya adalah dua-duanya ingin mereka ambil keuntungan. Jadi kalau kita bagi, ini iman, ini kafir. Orang-orang yang oportunis, nengok kemari ada untung, dia akan berkata beriman. Kalau nengok kemari dia juga ada untung, maka dia pun berkata kafir. Dalam bahasa Rasulullah, orang seperti ini disebut dengan istilah Zu wajhain. Zu wajhain itu orang yang punya dua wajah. Karena berbeda-beda, dia bisa berubah-ubah. Kemari dia punya wajah berbeda, kemari dia punya wajah berbeda pula. Maka disebut dengan istilah Zu wajhain, orang yang punya dua wajah. Nabi pernah mengingatkan bahwa itu nanti akan kalian temukan. Apa kata Rasulullah? Tajiduna min syarrin nas dzul wajhain. Kalian akan menemukan manusia paling buruk. Bukan buruk rupa Ibu Bapak ya. Perangai. Buruk Perilaku. buruk apa ya? Perangai. Buruk perilakunya. Buruk perilaku, tapi gagah. Wajah. Tajiduna min syarrin nas, engkau akan menemukan manusia paling buruk. Dzu wajhain, yaitu orang yang punya dua wajah. Jadi kemari dia begini, kemari dia begitu. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang datang kepada kelompok tertentu dengan wajah tertentu, dan datang pula kepada kelompok yang lain dengan wajah yang berbeda. Nanti datang kemari ngomong seolah-olah, wah mereka ini adalah bagian dari kita dan dia juga bagian dari kita. Tapi begitu sampai di tempat yang lain, itulah kerjanya membicarakan orang yang tadi. Seolah-olah dia adalah bahagian dari orang lain itu pula. Ini disebut dengan dzu wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Elokkah orang memiliki dua wajah? Tidak. Banyak dewa yang punya dua wajah. Ada dewa masa lalu. Ini dua wajah, ada dewa masa ini. Inilah yang menjadi filosofi dari tahun lama, tahun baru. Jadi tahun lama dan tahun baru itu mengabadikan dewa dua wajah. Kalau manusia punya dua wajah, enggak. Kalau dewa punya dua wajah, Enggak lah. ya enggak juga. Sifat dua wajah ini menggambarkan kemunafikan. Orang yang tidak bisa dipercaya, kata-katanya juga tidak bisa dipegang. Maka oleh karena itu kata Imam Nawawi, orang oportunis itu
datang ke satu kelompok dengan menampakkan diri bagian dari mereka. Tetapi kata beliau, setelah itu dia akan datang lagi kepada kelompok yang lain dengan wajah mereka pula. Ini pernah terjadi di zaman Nabi dulu. Ketika beliau, orang-orang Islam sudah mulai banyak. Orang-orang yang memiliki pribadi dua wajah ini selalu ingin melihat untungnya di mana. Kalau mereka merasa beruntung menjadi orang kafir, maka mereka akan jadi kafir. Tapi kalau mereka kebetulan melihat untung pada orang beriman, mereka akan seolah-olah beriman. Maka muncullah istidrut sejarah Masjid Quba, Masjid Dirar. Masjid Dirar itu ibu bapak masjid yang didirikan oleh orang-orang dua wajah. Jadi orang ini sudah melihat Islam ini berkembang terus, sementara mereka resah dan takut, dan mereka berada di tengah-tengah orang Islam. Maka muncullah ide bagaimana supaya orang Islam itu bisa pecah. Mereka buatlah sebuah masjid di kota Madinah, namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar ini itu diinisiasi oleh orang-orang punya dua wajah. Ke orang musyrik dia berkata berbeda, ke orang Islam dia berkata berbeda. Bahkan Islam ini nabi. Maka setelah masjid itu selesai, dengan tujuan supaya umat Islam terpecah belah, karena di Masjid Quba itu ramai, mereka pun mengundang Nabi agar meresmikan pelaksanaan pertama Masjid Dirar. Waktu itu namanya belum ada, tapi sampai sekarang disebut dengan Masjid Dirar. Kalau di Arab nama masjid itu sering dibuat nama kampung. Kalau tidak nama kampung, nama tokoh. Tapi di tempat kita nama masjid itu lebih sering nama Tuhan. Karena mungkin nempel ini adalah rumah Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini apa nih? Nurul Yakin, Nurul Yakin, Nurul Huda, Nurul Falah, Nurul Iman, Nurul Iman. Bukan harus disambung dengan Nurul saja. Kalau Nurul saja itu berarti perempuan. oh, Mereka suka memberikan nama-nama seperti itu. Nah, sejarahnya setelah masjid itu jadi, mereka mengundang Nabi agar meresmikan. Karena kalau diresmikan Nabi pasti orang akan ramai datang ke situ. Kata Nabi, saya sedang bersiap pergi perang. Nanti setelah pulang dari perang, kalau tidak salah perang Tabuk, kita akan meresmikan masjid yang tuan-tuan bangun itu. Sampai rumah Nabi dari perang, dan beliau pun akan menunaikan janji meresmikan masjid untuk dengan cara sholat pertama di tempat itu. Tapi turun Jibril. Apa kata Jibril? Membawa ayat Al-Quran, menunjukkan kepada Nabi bahwa maksud dari mereka ini tidak baik. Tujuannya mendirikan masjid itu memecah belah umat Islam. Karena di belakangnya ada orang-orang musyrik yang juga ikut serta di dalam menginisiasi berdirinya masjid ini. Akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat, pergilah kalian ke masjid itu, runtuhkan masjidnya dan bakar. Sampai begitu Nabi itu. Robohkan masjidnya dan bakar. Artinya Nabi tidak memberikan sedikit pun ruang orang lain memecah belah umatnya. Dan Nabi juga tidak memberikan kesempatan tumbuhnya sifat dua wajah di dalam umat ini. Apa sebab? Karena kalau dia marah ibu bapak, payah kita untuk menegakkan agama dengan orang dua wajah ini. Maka karena itu diberantas oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sebetulnya orang yang dua wajah ini adalah orang yang berpenyakit hatinya. Karena keburukan hatinya itulah yang keluar dari lidahnya. Sebetulnya yang paling problem itu bukan fisik tetapi hatinya. Kalau sudah punya dua wajah, maka hatinya semakin berpenyakit. Oleh karena itu dia punya tipikal licik, payah sekali dipercaya, dan dia suka memanfaatkan peluang demi keuntungan. Tadi disebutkan oleh Bapak bahwa orang oportunis itu paling yang menjadi standarnya, ukurannya untuk sikap adalah keuntungan. Kalau dia untung, dia buat. Kalau dia tak untung, dia tak buat. Kalau di kelompok A ada untung, dia kesana. Kalau di kelompok B dia untung, dia kesana pula. Dan kadang-kadang dia ingin mencari keuntungan di kedua-dua tempat. Ini merupakan sikap yang paling tidak disukai di dalam agama. Oleh karena itu, orang-orang oportunis ini diberikan ancaman oleh Allah Ta'ala bahwa kelak mereka akan menghadapi masalah besar di akhirat. Apa kata Nabi? Maka adalah wajhan.
siapa yang memiliki dua wajah di dunia, kana lahu yaumal qiyamah lisanani minnar, maka nanti di hari kiamat dia akan mempunyai dua lidah dari api neraka. Nauzubillah. Jadi kalau dua wajah di dunia, Dua dia lidah. akhirat nanti punya dua lidah dari api neraka, menyala. Terus sekarang ini kan menyala semuanya, menyala abangku, menyala nenekku. Orang-orang yang oportunis nanti menyala lidahku juga. Dua lidah yang menyala api neraka. Ini apa maksudnya? Artinya orang beriman jangan sampai seperti itu. Iya. Jangan sampai punya dua wajah. Iya. Itulah pesan terpentingnya. Ini sih kisah sebenarnya. Allah tidak menyebutkan secara tegas, maka janganlah kalian memiliki dua wajah. Enggak begitu katanya. Hanya diceritakannya saja. Orang yang punya dua wajah begini sifatnya. Kemarin ke sini, idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka berkata beriman. Tapi bila mereka bertemu dengan orang kafir, mereka mengatakan bahwa kami bersama mereka. Jangan seperti itu, kata Allah Ta'ala. Seberat apapun hidup, seterdesak apapun diri, jangan sampai menjadi orang yang punya dua wajah. Jadilah orang yang konsisten saja, komitmen dan konsisten dengan jalan yang benar. Kalau sudah benar, tempuhlah. Ihdinas siratal Mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang Lurus. Dalam hidup ini ibu bapak, di jalan yang lurus itulah yang susah. Kalau menuntut ilmu itu mudah, tapi memiliki buah tadi ini yang paling repot dan susah. Menuntut ilmu ini mudah, undang saja Ustaz Dikson, maka diberikannya nanti akidah, selesai. Tuhan itu satu dan lain sebagainya, sifatnya ada 20, namanya ada 99, selesai. Menghafalnya mudah. Kemudian syariat, senang. Allahu Akbar, kata imam, kita Allahu Akbar juga. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi yang ini, itu yang repot. Maka tidak semua orang yang sholat memiliki akhlak. Tidak semua orang yang ahli akidah memiliki akhlak. Kira-kira ada nggak dalam hidup ini orang yang tidak punya minus? Ada tidak? Ada tidak menurut Tuhan ustaz yang tidak punya nilai minus? Tidak ada. Tidak ada. Ada lagi? Enggak kita jumpai. Ustaz kita satu gerobak. Ustaz kita begitu banyak di situ. Ada nilainya masing-masing. Kan tahu itu. Ustaz sebulan orangnya oke, api. Ustaz Mas Riyadi orangnya oke, pakai tapi juga. Tapi juga lah. Ustaz ini oke, tapi ada kecacatan selalu pada pribadi. Karena itu kesempurnaan ini menjadi kunci kebaikan dari beragama, berakidah, bersyariat. Bukan dari gaya, banyaknya zikir, adanya bekas di dahi, bukan begitu yang menjadi ukuran keberagamaan, tetapi akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Termasuklah di antaranya meninggalkan sifat-sifat tercela dan oportunis adalah yang pantas untuk ditinggalkan. Ini kita akan memasuki pilkada ini nanti. Ada di antara umat Islam itu sekarang ini politik mengalahkan ahli politik. Jadi dia mempolitiki ahli politik. Saya tidak membahasnya dari aspek yang lain, karena kita berbicara tentang agama, maka agama yang akan kita jadikan sebagai patokan nilai. Datang nanti satu calon, diambilnya bajunya. Datang calon yang lain, diambilnya sembakonya. Kemudian katanya, ambillah bawaannya, pilihan terserah kita. Bagus tidak ini? Cocok gak dengan prinsip-prinsip akhlak itu? Tidak. Ambillah bawaannya, karena memang itu untuk masyarakat, katanya. Soal pilihan terserah kita. Boleh begitu? Jangan-jangan ambil juga kemarin nih kebanyakan. Dia berpesan bahwa ini adalah sumbangan dan kemudian mereka minta dipilih. Kesimpulannya begitulah. Gak usah melebar pembahasannya karena kalau ini agak sensitif sedikit. Dengan harapan bahwa yang 5 ini ikut pilih. Tapi kemudian dia punya pindah kawasan pemilihan, apa namanya, PPS ya.
Yang dia tahu bahwa yang pindah ini ada di mana sana. Tapi setelah diadakan pemilihan, rupanya nol. Suaranya di TPS tempat pindah keluarga ini. Sementara barangnya sudah Diberikan. diterima. Jadi di depan dia seolah-olah dia akan mendukung, di belakang dia ternyata dia mendukung orang Lain. Itu disebut dengan oportunis. Dua. Dalam bahasa Islamnya zu wajhain, orang yang punya dua wajah. Kira-kira di Indonesia sedikit apa banyak? Banyak. Pokoknya nilai-nilai keagamaan, akhlak itu tidak terbentuk. Lanjutnya bagaimana? Kalau memang kita harus komitmen, sudah tolak, tak ada masalah. Saya milih simpulan, saya nggak mau dengan punya ente, bawa aja, udah. Akan lebih baik lagi kalau semuanya ditolak. Nggak usah pakai sombong-sombongan, nggak usah pakai uang-uangan. Walaupun kemarin sempat mau dilegalkan politik uang, ada usulan-usulan begitu. Karena politik uang ini nggak bisa nampaknya dihentikan, maka mari kita sama-sama legalkan saja. Walaupun dalam porsi yang terbatas, katanya begitu. Cuma mereka mungkin nggak memikirkan. Kita yang memikirkan ini yang takut-takut. Kalau sempat politik uang itu boleh diubah, Pak, maka yang jadi gubernur Riau itu contohnya Sukamto Tanoto. Iya kan? Ada bisa melawan duit Sukamto Tanoto? Nggak ada. Siapa yang paling berdaging sekarang kepada orang-orang yang berdoa. Balik kita lagi ke zaman Belanda. Zaman Belanda dulu mereka lebih bukan pada uang saja, tapi pada senjata. Akibatnya kita disikatnya semuanya. Untung tidak jadi. Tetapi masyarakat kita sudah mulai memahami itu, bahwa daripada kita pilih nanti tak ada dampaknya, bagus kita ambil barangnya. Maka ada yang satu rumah itu baju partai sampai 11 rumah. Dipakainya dengan bulan yang berbeda. Bulan Januari pakai Golkar, bulan Februari PDI. bulan ketiga PAN. Jadi orang bingung, Bapak kok semua baju partai ada? Karena saya ini nasionalis. Disebabkan sifat dua wajah ini begitu berbahaya, Nabi SAW memberikan penegasan. Ini sikap yang mesti kita miliki dalam menghadapi orang dua wajah. Pertama, orang oportunis itu kata Nabi jangan dipercaya. Dan tak boleh dipercayai. Sebab lidahnya berkelok. Walaupun wajahnya manis, di belakang tak selalu seperti itu. Jadi dia mudah berubah-ubah. Semua. Maka sekarang dia ngomong A, besok dia ngomong B. Kalau sudah berbicara dengan kita, itu tidak bisa dipercaya bahwa dia akan berbicara dengan hal yang sama di depan orang lain. Kadang-kadang dia akan berbalik, malah menyebutkan hal-hal yang tidak benar tentang kita. Itu pesan Nabi, jangan dipercaya. Itu orang oportunis. Yang kedua, orang oportunis itu tidak boleh dijadikan sahabat. Mungkin kalimat tak bolehnya kita ubah, tak pantas dijadikan sahabat. Tanpa dimintai persetujuan pun saya pikir semua orang akan menyetujui bahwa berteman dengan orang oportunis ini lagi makan dia datang. Oportunis gak itu? Enggak dong. Tapi ketika kita nanti susah, gak pernah ada telepon. Tahu aja dia kapan kita terima gaji, nah dia datang. Dan tahu dia kapan di mana kita nongkrong, banyak kita membayarkan. Itu oportunis namanya. Jangan dijadikan sahabat. Karena kalau dijadikan sahabat, dia bisa menikah dari belakang. Orang oportunis tidak ada di depan mata. Yang dia nilai hanya keuntungan pribadinya. Kalau keuntungan pribadinya dapat, warkan sahabat, dia akan melakukan itu. Itu oportunis. Maka ibu bahasa saja ada yang begitu, ya udah tinggalkan saja. Jangan dibawa betul bersama, karena berbahaya. Dan kita jangan begitu, karena kalau kita begitu, orang lain akan tinggalkan kita. Ini pelajaran bukan untuk orang lain, ini untuk kita juga. Sebab kita ini Bapak memiliki potensi yang akan hampir sama. Hanya ada yang menonjol, ada yang tidak. Yang ketiga, pesan Nabi SAW, ada kalanya orang-orang oportunis itu akan menjadi musuh dan mengkhianati. Jelaslah musuh. Maka muncul istilah menikam dari belakang. Jadi saya pernah menceritakan tentang kalimatnya apa Cina yang buta, rupanya cinta buta. Karena sudah diceraikan kepengen balik lagi, tapi tidak bisa. Hatta tanti hazau dan layar, sampai dia menikahi, selain perempuan ini menikah dengan suami yang lain. Nah ini peristiwa dia talak istrinya dengan talak 3. Dan setelah itu dia ingin balik lagi kepada istrinya. Namun tidak bisa. Nikah lagi. Apa katanya kepada istrinya? Terima lamar lagi. Tak bisa. Tapi dia harus dikerjakan. Sebetulnya aku mau, tetapi
agama kita melarang sampai saya menikahi orang lain. Kata suaminya, abang carikan suami, tapi tak boleh mengalah. Hanya sekedar akad saja. Tak bisa Istrinya lah. bilang, oke lah kalau begitu. Siapa calonnya? Rupanya suaminya melirik tukang kudanya. Karena tukang kuda ini dianggap kurang sempurna akalnya. Dalam bahasa orang Kampar, agak bunga-bunga sedikit dalam pandangan dia. Maka dialah yang baru dijadikan sebagai tumbal menikahi istrinya secara akad, tapi tidak boleh berbalap. Datang suaminya kepada tukang kuda, kamu boleh menikahi tuan, tapi jangan dengar, hanya akad, tidak boleh berbalap. Kata tukang kuda, baik tuan, saya siap. Maka dia adalah akad pernikahan. Aku terima nikahnya Mana dengan mau mas kawin. kuda nak? Tukang kuda malah mas Siang kawin. aja lah. Kuda yang kuat kuda tuannya, kotoran. Itulah yang terjadi. Di dunia malah nikah muda. Lagi dianggap dia bodoh. Aku terima nikahnya dengan mas kawin. Disebutkanlah. Sah. Langsung suaminya ngomong, carikan sekarang. Nengoklah tukang kuda ini ke suaminya. Gak bisa katanya. Masa begitu selesai akad langsung cerai, udah boleh? Akhirnya suaminya pun mulai kuning-kuningan. Ini kalau sempat lama tak diceraikan gawat ini. Hari terus bergerak. Dari pagi menjelang siang, siang menjelang petang, malam pun datang. Cerai belum lagi diucapkannya. Mabuk suami. Dia mendesak tukang kudanya supaya tetap menceraikan istri. Tukang kudanya nggak mau. Kapok lah. Apa artinya menjadi suami istri katanya kalau cuma siang? Dia ingin bermalam dulu. Padahal tadi janjinya jangan bermalam. Akibatnya tuan rumahnya sampai tak tidur malam itu, dari luar nengok aja ke jendela. Apakah orang ini bermalam atau tidak? Dan tengah malam dimatikan lampu. Semakin galau lagi. Apa yang terjadi? Ternyata tukang kuda itu mengkhianati dia. Kalau mengkhianati kira-kira ruginya kemana Bapak? Dia tidak mau menceraikannya kecuali dibayar. Rupanya tukang kuda itu bukan bohongan. Lebih cerdas daripada tuannya rupanya. Kau boleh pilih katanya, katamu atau istrimu. Kalau mau istri, bayar. Kalau tidak, tak aku ceraikan. Statusnya istriku seumur hidup. Akhirnya habis kata suaminya hanya untuk memberikan permintaan tukang kuda. Jadi tukang kuda pun bisa berkhianat. Jadi kalau sudah dua wajah itu pada siapa saja bisa terjadi. Pada tukang kuda, tukang mobil, tukang rumah, tukang dan tukang-tukang yang lainnya. Artinya semuanya bisa. Kemudian yang keempat, pesan Nabi SAW, jangan mendekat, jangan bersahabat, karena orang-orang yang punya dua wajah itu suka memata-matai. Telinganya boleh terus berubah. Daya simpannya itu luar biasa. Dan nanti begitu sampai di tempat orang lain, ini diolahnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Disampaikan dengan cara yang berbeda agar orang-orang yang orang pihak lain juga memiliki kecenderungan yang sama kepadanya. Begitu orang oportunis, jadi kemanapun dia akan memberikan masalah, suka memata-matai. Itu orang punya dua wajah namanya. Atau mengadu domba juga bisa kalimatnya sama. Orang mengadu domba ini nggak boleh dijadikan sebagai orang kepercayaan. Saya pernah membaca buku Imam Ghazali, cuma lupa tema buku ini, sekilas dibaca. Judulnya memang hati-hatilah dengan orang yang suka mengadu domba. Sekecil apapun orangnya bahaya. Jadi diceritakan di situ ada seorang lelaki membeli kuda di pasar. Kata orang yang menjual, ini kuda ini bagus Pak, cuma dia punya kekurangan. Tapi bukan fisik. Kalau secara fisik dia sehat dan dia bagus. Kuda yang tidak apa-apa. Hanya kata orang yang menjual, dia ini suka dengan domba. Dalam pikiran yang membeli, itu apa itu? Nanti kan dibina. Dan tidak kita berikan ruang dia untuk adu domba. Akhirnya tetap dibeli dan dia membawa satu tugas, memperbaiki kuda yang suka mengadu Domba. Sampai di rumah, dia bekerja seperti biasa, memang rajin. Orangnya bagus. Tapi penyakitnya satu adalah adu Domba. Bulan-bulan berikutnya mulai nampak karakternya. Dia mengadu domba antara istri dan suami. Suami yang memang biasa bekerja di luar, itu dikompor-komporinya. Istrinya oleh yang suka mengadu domba itu. Dan kemudian masuk. Sampai pada peringkat disebutkannya bahwa Tuhan, Bapak itu sepertinya ada perempuan lain. Biasanya laki-laki kalau sudah begitu modelnya,
dia ada perempuan lain. Akrab bercerita. Lalu kemudian muncul ide, apa yang menyebabkan perempuan itu mudah tertarik? Disebutkannya, ini bulu yang ada di sini dia. Laki-laki itu kan ada bulu di sini, itu paling menarik buat perempuan. Singkat cerita, akhirnya suaminya dia menyarankan supaya itu dicukur. Malam nanti. Begitu pulang laki-lakinya disebutnya, Wan akan membunuh Tuhan karena dia curiga terselingkuh. Malam nanti. Mungkin Tuhan perlu waspada. Sudah ada dua informasi yang berbeda. Satu bahwa dia ingin perlu menyukur, yang satu lagi akan membunuh. Masuk istri malam-malam dan kemudian membawa pisau, cukur. Suaminya pikir lebih baik akan membunuh. Akhirnya diterbuk pisaunya dan dia pun membunuh istrinya. Keluarga istri yang mendengar anak mereka terbunuh di tangan suami, datang membunuh suaminya. Keluarga suami datang mendengar suami anaknya dibunuh, berperang mereka. Begitulah dampak dari orang yang suka adu domba. Punya dua wajah. Yang kelima, kata Nabi SAW, dia akan melakukan apa saja demi keuntungan. Maka tidak boleh kita memberikan ruang kepada orang dua wajah ini di dalam kehidupan kita. Dan kemudian ditutup dengan satu kalimat oleh Rasulullah SAW, la yanbaghi lidhil wajhaini an yakuna aminan. Tak pantas orang-orang yang punya dua wajah itu mendapatkan kepercayaan dari siapapun. Jangan dipercaya. Lalu kalau dia punya dua wajah, bagaimana? Kadang-kadang tuh lanting-lanting saja kita tengok, tidak. Allah di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Walaupun kelihatan orang-orang punya dua wajah ini sering sukses, perumpamaan mereka seperti orang yang memeti api. Kullama aradu falamma adaa'at ma haulahu dhahaba Allahu bi nurihim. Terang, tapi setelah itu dia mati lagi. Orang yang punya dua wajah suksesnya sesaat lalu kemudian jatuh. Inilah yang patut kita hindari di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap ini. Amin. Allah. Ya Rabbal Alamin. Maka datanglah kepada orang lain dengan wajah yang sama, datang kepada istri dengan wajah yang sama, datang kepada suami dengan wajah yang sama. Insya Allah ini akan memberikan keselamatan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga pengajian ini bermanfaat dan dapat menjadi informasi untuk menjadikan kita orang-orang baik. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat agama kepada kita. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatian dan kehadirannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.